Selamat pagi Tribuners, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Dan senang sekali Noris kembali hadir menyapa Tribuners dimanapun Tribuners berada. Semoga tetap sehat selalu. Nah Tribuners, Bincang Pendidikan kali ini hadir pada pagi hari ini tentunya dengan tema yang menarik. Dan kita akan membahas mengenai peran pengabdian masyarakat UST bantu UKM di tengah pandemi. Dan pada siang hari ini Noris tidak sendiri karena ditemani oleh dua narasumber kita yang sudah hadir di studio, yaitu dosen Prodi Manajemen UST, Bu atau Mbak Rati Oke, apa iya. ya, Mbak Rati Kusumawardani, dan juga yang kemudian pemilik kerajinan Mendong dari Cikraf, Bapak Duyanto. Selamat pagi Mbak Rati dan juga Pak Duyanto. Ya, selamat Pagi. pagi Sehat Mbak selalu? Noris. Alhamdulillah, semakin Alhamdulillah. sehat ketemu Mbak Noris. Oke, senang sekali berarti saya membawa aura positif Iya, begitu pastinya ya. dong. Nah, oke. Nah, Tribuners, bagi Tribuners yang ingin bertanya silakan tinggalkan komentar di bawah ini, nanti akan dibahas langsung bersama dengan dua narasumber kita. Dan acara pada pagi hari ini disiarkan secara langsung lewat Facebook maupun YouTube Tribun Jogja. Nah, kita akan membahasnya terlebih dahulu di tema kita pada pagi hari ini, peran pengabdian masyarakat UST bantu UKM di tengah pandemi. Berarti sebelum kita mungkin membahas lebih jauh, boleh dijelaskan ini program yang dimiliki oleh UST ini seperti apa ini Mbak? Oke, terima kasih Mbak Noris. Jadi sebelum saya berbicara jauh tentang pengabdian masyarakat ini, saya sedikit flashback ke belakang ya. Jadi dilandasi dari latar belakang kami ya sebagai seorang dosen, itu kan memiliki kewajiban. Kita sering sebutnya sebagai tridharma. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi selain ngajar, neliti, ya mengabdi gitu. Mengabdinya kemana? Mengabdinya ke masyarakat. Masyarakatnya siapa? Bebas gitu. Jadi boleh itu UKM, boleh itu remaja, boleh itu ibu rumah tangga, pokoknya bebas gitu. Nah, kebetulan untuk kesempatan hari ini gitu ya, itu kami melakukan pengabdian dengan mengajak UKM dari Cikraf sebagai mitra kami dalam kegiatan pengabdian ini. Dan pengabdian masyarakat ini itu merupakan program dari yang telah kami susun dan kami buat tahun lalu, Mbak. Sebenarnya program ini sudah ada dari tahun lalu dan kami ajukan di hibah dikti. Jadi kita kan yang namanya dosen pasti ada hibah perlombaan ya, itu kita ajukan dan alhamdulillah didanai. Dan dananya untuk tahun anggaran tahun ini. Nah, oleh karena itu, ini adalah pelaksanaannya di tahun ini bekerja sama dengan Pak Duyanto ini, owner dari UKM Deriji Craft gitu. Oke. Nah, ini berarti tentu apa ada kriteria seleksi begitu ya? Bagaimana ini bisa menggandeng dari Craft ini seperti Ya. apa itu kriteria-kriterianya? Oke, pasti ya Mbak. Di dalam pengambilan mitra gitu, itu pasti ada yang namanya kriteria-kriteria. Nah, salah satu kriterianya adalah UKM tersebut sudah memiliki asetnya berapa, setelah itu karyawan atau pekerjanya ada berapa gitu. Jadi sekedar informasi, sebelum kami menggandeng dari Cikraf, sebenarnya kami sudah melakukan survei. Jadi kita melakukan survei ke beberapa UKM. Nah, kenapa kok akhirnya kita memilih dari Cikraf gitu ya? Karena selain memenuhi syarat dari yang dipersyaratkan oleh Dikti, jadi inilah gunanya survei. Ini bagi teman-teman yang mahasiswa yang sedang KKN dan lain sebagainya. Nah, gunanya apa? Karena kita bisa mengetahui permasalahan secara langsung dari UKM itu sendiri. Begitu ya Pak ya, kita melakukan survei wawancara pada saat itu. Nah, selain dari beberapa UKM yang saya lakukan, itu memang mereka mengalami permasalahan Mbak. Tetapi kelebihan dari Cikraf yang kita ambil ini adalah Bapak Duyanto ini selain mengalami kendala UKM-nya, usahanya, tapi Pak Duyanto juga pingin dari dirinya sendiri itu pingin gimana ya Bu, ini saya sebenarnya pingin untuk mengembangkan bisnis ini, pingin untuk supaya ada regenerasi. Jadi keinginan itulah Mbak yang nggak saya dapatkan dari UKM-UKM yang lainnya yang kemarin saya survei, jadi itu. Gitu. Nah, terima kasih Mbak Rati, kita ke Pak Duyanto dulu. Pak Duyanto, mungkin sebelum kita lebih jauh ini, mungkin boleh dijelaskan ini kepada Tribuners nih Pak, dari Gcraft ini apa ini Pak? UMKM apa ini Pak? Ya, baik. Dari Gcraft itu sebenarnya kita masuk di UMKM yang bergerak di bidang kerajinan mendong. Dan kebetulan di wilayah kami di Padukuhan Plembon itu untuk tanaman mendong memang dibudidaya. Memang dibudidaya, ditanam di sawah di warga kami.
Jadi berdasarkan itu kita melihat potensi yang ada, sumber daya alam yang ada, yang selama ini dari turun temurun ya, simbah-simbah dulu, ada petani mendongnya, kemudian ada pengepulnya, kemudian ada penganyamnya. Nah, dari inspirasi penganyam yang ada di wilayah kami, kita kembangkan yang dari tikar, anyaman tikar kita kembangkan jadi produk Ini yang ya, Pak, kita yang buat. dari anyaman tikar tuh ya? Ya, itu kita buat ada placemat, dompet, sandal hotel atau sleeper ya, itu ada coaster, ada tas, minus seperti itu. Kalau saat ini Pak, itu yang sudah diproduksi ini selain ini apa aja Pak? Mungkin kerajinan-kerajinan, apakah juga ada perkakas rumah tangga, perintilan-perintilan, aksesoris begitu Pak, atau? Ada. Kalau dari sisi kayak perlengkapan rumah tangga itu ada kotak tempat payung. Kemudian ada sajadah mendong yang alhamdulillah kita sudah sering dipesan dari BRI Syariah Ahmad. Enggak apa-apa ya saya sebut anunya. Karena untuk souvenir haji kita pernah dari tahun 2014 15, 16, 17 sampai 18 kita berturut-turut dipesani untuk membuat sajadah mendong souvenir haji. Kebetulan untuk tahun 2019 sama 20 ini tidak ada order. Karena pas nggak ada ini kan pelaksanaan ibadah haji di tahun ini, jadi mungkin ini belum ada ya Pak ya Belum tahun ada. ini. Gitu. Padahal tahun-tahun sebelumnya itu rutin untuk ya tadi yang disampaikan oleh Pak Duyanto, bekerjasama dengan salah satu bank BUMN gitu ya untuk penyediaan sajadah dari untuk ibadah haji dari Mendong gitu. Mungkin kalau pembuatan seperti ini tuh satu harinya ini bisa memproduksi berapa macam ini Pak, apa namanya, anyaman ataupun jenis kerajinan ini Pak? Kalau untuk macam kita paling tidak karena kita punya beberapa teman yang mengerjakan. Kita sudah punya teman si A misalkan, si A ini khusus membuat placemat. Nanti si B ini khusus membuat slipper atau sandal hotel. Ada lagi si C ini nanti membuat apa namanya sajadah mendongnya seperti itu. Jadi kalau untuk item salah satu contoh kalau placemat itu paling sehari kita bisa membuat 20 placemat bisa. Nah ketika ada pesanan atau order yang banyak, kita memang biasanya itu kita kerahkan ke warga sekitar karena memang pemberdayaan ke warga sekitar. Ketika tidak terlalu banyak, memang mungkin kita 7 sampai 10 orang yang bekerja. Tapi ketika banyak, kan kita punya warga yang bisa menjahit juga tuh Bu, sehingga mereka kita kerahkan juga. Kalau mungkin kendalanya yang dihadapi saat ini itu seperti apa Pak? Apalagi ini kan pandemi gitu ya Pak. Tentunya juga berdampak bagi penjualan begitu Pak ya. Nah untuk masa pandemi sangat-sangat kita rasakan. Ini mulai bulan Maret kalau tidak keliru. Ini semua stop. Artinya yang biasanya order kayak dari Bali, kayak dari kemarin Banjarmasin. Ini sementara stop dulu, nggak ada order. Sepi dan memang benar-benar berhenti total. Sehingga teman-teman kami juga berhenti berkegiatan. Cuman saya pribadi saya walaupun sepi ya saya harus buat merancang apa yang mesti kita kembangkan. Yang tadinya placemat hanya pakai karton, sekarang kita coba pakai sponati, kita lapis seperti itu. Kita mencoba untuk mencari apa namanya pengembangan model baik bahan yang kita akan terapkan di sana seperti itu.